Masya Allah, semalam tuh saya nonton videonya Kiai Haji Buya Syakur yang di Indramayu. Wah, bener-bener saya hampir setiap malam tuh selalu dengerin kajian beliau. Kita ini manusia tuh gak bisa apa-apa, maksudnya dalam arti sel kita tumbuh sendiri kita juga bisa kontrol. Ya, gigi dari ini karena dokter gigi nih, dari kecil kita gigi numbuh juga kita nggak bisa kontrol. Ya, kita bisa jalan segala macam aktivitas yang ini, walaupun sepertinya kita yang melakukan, tapi sebenarnya itu bukan kekuasaan kita semua. Betul. Ya, jadi semuanya itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sang pencipta. Bahkan ilmu ya kok, ilmu kan kesannya kayak kita yang mengikhtiarkan gitu ya, tapi akhirnya saya berpikir bahwa ilmu itu juga ya sebatas yang Allah kasih buat kita, sebatas yang Allah bukain buat kita gitu. Kalau kita bayangin ya, apa namanya, setetes air di lautan, apa sih gitu artinya? Iya betul. Diambil setetes tuh nggak ada bedanya gitu lautannya gitu ya. Masya Allah. Tapi oke, apa namanya, ini mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain. Pernah nggak kepikir dulu waktu revert gitu ya, kita kan mungkin ada pemikiran ini apa namanya, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang benar apa bukan gitu. Terus penciptaan alam semesta ini dulu mungkin sudah pernah apa namanya, kita sangkut pautkan dengan sains apa belum gitu ya. Udah pernah begitu? Iya. Udah pernah ya? Iya. Pernah dengar golden ratio dong pasti dong? Kenapa dong? Golden ratio, Fibonacci sequence. Gimana kok? Pernah dengar? Enggak. Pernah dengar? Enggak. Oh, dilanjutin dulu kok keterangannya. Kayak nanti tahu ini. Ada angka yang dianggap sebagai golden ratio. Saya dulu sempat pelajarin ini karena saya pengen tahu bener kenapa kok Ka'bah itu di Mekah gitu. Oh iya. Pernah? Iya. Pernah dapat jawaban apa? Itu kan kok pakai yang great circle itu ketika matahari berada tepat di atas Mekah, yang saya taunya itu di hari tertentu, jam tertentu itu di 2 hari itu. Nah di sudut itulah akhirnya juga arah kiblat kita ke situ gitu yang saya tahu. Terus kemudian yang katanya satu poros ya kok dengan Baitul Ma'mur yang di surga langit ke-7 itu. Ya, kalau itu saya juga pernah baca. Apa yang tapi tahu gini, sih? Gimana kok? Kalau di matematika kan kita dengar ada yang namanya golden ratio. Golden ratio itu yang disebut dengan sequence atau deret Fibonacci. Angkanya itu kurang lebih 1,6180338. Itu angka yang sudah fix lah. Jadi angka-angka yang disebut dengan deret Fibonacci itu dari angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, kemudian 233, 377, 610, 987, 1597, kemudian 2584, 4181, 6765, 1094, dan seterusnya gitu lah. Angka-angka itu adalah angka-angka seperti kalau digambarkan di dalam seperti kayak bentuk kerang begitu, yang begini, yang melingkar begini. Nah, harusnya dokter tahu loh. Baru dengar ini. Serius. Dilanjut kok. Nah, ini sedikit semangatnya. Semangatnya. Jadi angka 1,618 itu adalah angka yang didapat dari yang sesuatu yang angka yang di atasnya dibagi ke angka yang sebelumnya. Contoh kayak 8 dibagi 5. Itu ketemunya nggak jauh-jauh dari 1,618. Ternyata di dalam tubuh kita itu juga semuanya mengandung yang disebut dengan golden ratio tadi. Jarak dari sini ya dibandingkan dengan jarak dari sini. Jadi kalau jarak ini dibagi jarak ini, ketemunya nggak jauh dari 1,618. Kemudian jarak dari sini ya dibandingkan dengan jarak dari sini, ini dibagi ini 1,618. Ini dengan ini dibagi ini 1,618. Semua kita nih ketemunya begitu. Masya Allah. Itu baru di tubuh manusia. Iya. Di daun, bunga, bunga kan punya daun bunga namanya. Jumlah daun bunga itu juga semuanya Fibonacci. Ada yang berdaun 2, ada yang berdaun 3, ada yang berdaun 8, ada yang berdaun
kemudian 13, 21, 34 dan seterusnya. Masya Allah. Bunga matahari itu Iya. ada yang berbunga 21. Saya udah pernah riset, karena saya riset, saya cari foto bunga matahari, saya hitung satu-satu. Kok bener ya 21 ya? Coba Saya lagi. cari lagi, kan udah yang besar, udah Iya. double-double kan. Kok bener ya 34 ya gitu. Masya Allah. Ternyata dari situ. Nah, apa hubungannya sama Islam? Di dalam Islam ada nggak gitu golden ratio? Ternyata kalau kita pelajarin sedikit, Ka'bah yang letaknya di Mekah, kalau kita ukur jarak ke Kutub Utara, itu kurang lebih 7.631 km. 7631, sekian lah. Iya. Dari Mekah ke Kutub Selatan itu kira-kira 12.348, sekian kilometer. 12.000 dibagi 7.631, 1,618. lagi. Masya Allah. Dari mana itu angkanya? Saya kalau dengar begitu merinding, Iya, bener. betul kok. Kemudian dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan itu totalnya berapa? 19.980, kurang lebih lah ya. Sebenarnya 19.979, sekian, buletin 980 lah. 19.980 dibagi dengan jarak dari Kutub Selatan ke Mekah 12.348, ketemunya 1,618. Masya Allah. Apakah itu kebetulan? Nggak ada yang kebetulan ya kok. Apakah itu memang pesan yang mau disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui seorang Fibonacci? Iya, iya. Kita nggak tahu ya. Allah, iya. Ada juga di dalam Quran juga ada beberapa contoh golden ratio, tapi mungkin itu bahasan lain lah. Matematika semua, angka semua gitu loh. Tapi Masya Allah dari situ karena saya nanya, kenapa kok Islam diturunkan di negara Arab, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kenapa kok Mekah ada yang di Arab, di posisi di situ gitu ya. Ternyata dengan begitu-begitu terjawab loh. Iya, iya. Ya. Ya. Masya Allah. Jadi tidak salah kalau kita istilahnya dalam tanda kutip kita kembali ke Islam, karena semuanya itu sebenarnya sudah ada jawabannya sebenarnya. Ya, Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kira-kira mungkin begitu. Ada yang mau disampaikan buat mungkin yang belum mendapatkan hidayah? Siapa tahu loh. Siapa tahu pesan dari dokter gigi kan? Silakan kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Kira-kira Justru gimana? pesannya untuk yang belum dapat hidayah Yang nih belum kok. dapat hidayah dulu Ini nanti. jarang nih kok. Loh, kalau pesan untuk sesama muslim udah biasa, ya kan? Ini yang belum dapat hidayah, siapa tahu. Pendek-pendek aja nggak apa-apa, Iya, silakan. iya. Kalau untuk yang belum dapat hidayah, kayak Ko Doni tadi sih ya. Sebenarnya kalau kita buka mata, buka telinga gitu ya, terhadap nggak usah yang jauh-jauh gitu, terhadap yang ada di sekitar kita, alam semesta ini gitu ya. Kita mengingat-ingat Allah dan merenungkan itu di dalam alam semesta ini, insya Allah gitu. Nanti muaranya akan dapat kembali ke fitrah gitu ya. Itu sih mungkin kalau yang saya rasakan ketika kita punya hati yang bersih untuk merenung-renungkan lah apa yang terjadi di alam semesta ini, insya Allah muaranya saya rasakan itu pasti kepada Islam. Iya, Itu. iya. Masya Allah. Nah, kalau untuk saudara yang muslim nih, muslim dan muslimat, ada pesan mungkin simpel-simpel aja, mungkin apa gitu. Iya. Mungkin jaga kesehatan gigi gitu. Ini yang terbaru aja ya, Pak. Yang terbaru, yang silakan, saya silakan. baru belajar juga gitu ya. Saya Silakan, baru belajar silakan. dari guru saya gitu Iya, ya. iya. Saya suka ditanya gitu. Menurut kamu apa masalah umat Islam saat ini gitu ya? Iya. Saya udah mikir jauh-jauh kemana-mana gitu ya. Salah semua kok Nggak jawabannya. Taunya bilang loss of adab, dibilang gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. terus saya mikirnya adab itu sebatas manner gitu. Cuma sebatas kalau mau ini begini, kalau mau ini begitu. Ternyata Masya Allah gitu ya, kalau kita, makanya beliau bilang kalau apa-apa itu lihat dari kata kuncinya, dari definisinya dulu gitu. Adab itu artinya the discipline of your mind, body and soul gitu, untuk memposisikan itu segala sesuatu tuh pada porsinya, pada tempatnya kok. Jadi kalau kita seperti saat ini gitu ya, misalnya kita sebagai istri, sebagai ibu, kita tahu gitu posisi kita gimana gitu. Jadi kita tahu adabnya bagaimana gitu, menempatkan pikiran kita, badan kita gitu. Terhadap guru dengan murid, murid dengan guru gitu juga. Itulah ketika semua umat muslim mungkin memiliki adab yang benar, tahu semua posisinya gitu ya, insya Allah gitu ya. Harusnya sih kejayaan Islam bisa bangkit lagi ya kalau gitu ya. Insya Allah, Gitu, insya Allah gitu. Iya. Itu sih hal kecil yang menurut saya
masa sih gitu ya, saya Iya, heran iya, gitu ya. Coba deh kalau misalnya semua orang bukan kita meningkat ya, bukan sebagai muslim gitu, muslimin, tapi mukminin ya kok ya, Iya, orang-orang mukminin. yang beriman Iya, gitu ya, iya, itu iya. Masya Allah gitu, janji Allah untuk orang mukminin itu luar biasa gitu ya. Semoga kita bisa meningkat gitu, dari nggak sekedar menjalankan syariat rukun Islam, tapi kita meningkat juga sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian juga kita Iya. bisa ihsan ya, terakhir ya, Iya, paling tingginya ya, iya, iya. itu ya, insya Allah itu. Ilmunya udah tinggi nih. Hah? Enggak kok, baru belajar. Tadi Ilmunya saya udah udah bilang, tinggi. kok ini saya baru belajar kemarin gitu. Ya, khusus saya mau menyampaikan pesan nih daripada salah seorang pemirsa nih. Masya Allah. Namanya Deborah Yap, Iya. ya, seorang wanita, dia belum muslimah, Iya. belum muslim. Tapi dia nulis gini, saya terkesima dengan kecantikan dokter, padahal nggak pakai makeupan katanya. Efek air wudhu begitu dahsyat, masya Allah. Saya doakan buat Deborah Yap ya, mudah-mudahan dibukakan jalan ya, dibukakan jalan untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma bilang waktu itu keluarga saya galaknya nggak main-main gitu. Oh udah komunikasi sama Kak Udah ada Doni. komunikasi Oh, Masya Allah. ya. Salam buat para pemirsa yang lain ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita bicarakan siang hari ini bermanfaat bagi para pemirsa. Ya, tadi pesan dari Dokter Gigi Karisa juga, walaupun simpel tapi dalam ya. Pelajarannya udah dalam rupanya. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengulang ya, mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia di kode bank 451, nomor rekening 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan mengkonfirmasikan bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga apa yang saudara-saudara berikan atau sumbangkan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah yang berkelanjutan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, buat sama-sama. Dokter Gigi Karisa. Ya. Oh iya, sebelum lupa, mohon maaf, ini ada bingkisan sedikit. Masya Allah. Saya sengaja naruhnya begini biar nggak kelihatan mereknya ya. Oh gitu. Masya Mohon Allah. diterima dengan baik ya. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih kembali ya kepada para pemirsa atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita akan coba nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ica ya. Iya. Kayaknya masih kurang ya. Hah? Kalau bicara Islam tuh sejam 2 jam tuh nggak akan cukup. Betul. Ya, betul ya. Baiklah, kalau begitu kita tutup acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.